Toh, ngobrol-ngobrol Ya, siap. soal acting, Ya. karir aktor ya. Iya, iya. Terakhir film horor apa yang Iya, ini dipublikasikan itu ya? iya. Insya Allah sih nanti Maret ya Sudah. tayang di bioskop. Oh, udah selesai ya? Sudah selesai syuting ya? Ya. Sebagai apa tuh? Ya, nanti mungkin biar surprise nonton aja lah. Ya. Oh gitu, nggak boleh dibocorin ya? Iya. Judulnya apa ya? Judulnya Sumur Jiwo 1977. Kayaknya jadi dukun atau apa ya? Iya, mungkin. Dukun spesialis. Paranormal. Iya. Jadi memang jadi aktor itu kan tidak pada posisi memilih. Harus bisa apa aja. Iya, jadi secara subjektif itu tokoh kita itu ditentukan oleh sutradara sama produser. Jadi ya begitulah, saya dari dulu memang peran-peran yang diberikan kepada saya itu ya peran-peran menengah. Artinya tidak ya pernah ada sinetron tapi ya misalnya jadi pemeran utama, tapi kecenderungannya saya ya pemeran pembantu utama. Tapi dalam penghargaan pun ada aktor pembantu terbaik. Oh iya. Jadi jangan diremehkan lah. Betul. Karena aktor utama pun ada yang akhirnya jadi aktor pemeran pembantu utama. Iya. Bahkan ada yang jadi figuran. Iya. Iya. Apa namanya? Apa pengalaman? Ini baru pertama kalinya main film horor atau pernah juga? Horor. Kalau saya memang itu tadi ya dari sejak dulu sebetulnya saya itu termasuk desainer produksi film-film horor. Maksudnya? Ya saya itu lebih banyak film-film saya itu sinetron maksudnya ya. Kalau sinetron itu film-film horor. Kalau di film besar itu juga misalnya ada film Pocong 1, Pocong 2. Pernah ya kan? Pernah ya? Ya itu film yang saya sebut barusan itu film. Itu disutradarai sama Rudi Sudjarwo. Terus kemudian ada Lampor, Anak Setan. Itu film-film. Jadi bukan hal baru sebenarnya ya? Bukan. Sementara horor emang lagi tren ya di Indonesia ya. Tahun 2000-an itu kita justru banyak memproduksi sinetron-sinetron bergenre horor gitu, bahkan waktu itu sinetron yang tren ya. Misalnya kita bikin New Mystery, terus kemudian banyak lah ya gitu. Saya memang banyak main di film-film horor. Jadi udah terbiasa sebenarnya ya. Tapi untuk peran yang kali ini, kalau sedikit dibocorkan, itu apa tadi kesulitannya? Kesulitannya ataupun perbedaannya dengan yang lalu-lalu, waktu sinetron ataupun film yang pernah diperankan, ada kesulitan tersendiri atau ada hal baru yang ditemukan yang membangkitkan spirit baru mungkin ya buat Mas Edi ya? Ada kira-kira yang kalau ditanya kesulitan tuh hampir tidak ada ya kesulitan, karena saya seni peran itu seni yang saya cintai. Dari panggung ya, dari aktor panggung ya. Jadi melakukan sesuatu yang dicintai itu ya hampir nggak ada sulitnya. Tetapi kalau misalnya karakter by karakter itu seperti apa, memang ya tugas saya sebagai aktor ya memang harus menginterpretasi apa pesan skenario. Jadi walaupun perannya dukun, setiap memainkan peran dukun itu nggak ada yang sama, gitu. Pasti berbeda, dan itu saya explore, saya dalamin gitu. Misalnya karena misalnya dukun orang Jawa sama dukun Madura kan berbeda, dukun orang Padang berbeda gitu kan. Terus kemudian kasusnya apa gitu kan. Terus ada yang memang benar-benar dukun, ada yang memang di situ dukun modus, bahkan sampai dukun cabul itu saya pernah juga memerankan ya. Dulu jadi dukun cabul itu justru saya main pasangan saya Jupe. Nah itu pertama kali Jupe main sinetron sama saya, itu Jupe sampai benar-benar takut sama saya. Takut dicabuli ya? Iya, karena kan saya kalau sudah mendapatkan satu peran itu benar-benar saya hayati. Jadi ketika di lokasi syuting itu saya sudah masuk rohnya gitu loh. Benar-benar udah cabul ya pikirannya. Itu terbukti misalnya si Jupe aja sempat takut gitu. yang padahal kirain gampangan ya. Iya. Yang padahal orang kira gampangan aja takut ya. Padahal kalau dia tahu bahwa basicku itu guru ngaji, mungkin akan tercengang dia. Tapi di akhir-akhir hayat
Jupe itu malah menjadi teman dan dia juga banyak membantu di Yayasan Humaniora, nyumbang-nyumbang begitu Jupe. Pada waktu Iya, waktu dia masih hidup ya? Iya iyalah masih hidup, masih hidupnya stabil, secara ekonomi berkecukupan sampai pada posisi dia sedang sakit, gitu kan dia sakitnya kan Ya kan termasuk orang umumnya kan menganggap dia tanda petik nggak benar, tapi ternyata enggak. pengorbanan Iya. terhadap ikut humaniora aja itu Iya, udah makanya suatu surprise ya sebenarnya. karena di Humaniora itu banyak artis-artis besar yang bergabung dan itu faktual yang jejak Sampai sekarang ya? sampai sekarang yang jejak digitalnya nggak bisa nggak bisa dihianati gitu, nggak bisa dipungkiri karena ada semua gitu. Kalau nanti Bang John searching nyari datanya itu artis-artis Siapa aja ya? dari mulai papan penggilesan sampai papan atas ada gitu. Misalnya Itu ya. Deddy Corbuzier, Ikutan juga ya, ikut terus membantu kemudian juga. Mas Iwan Fales itu. Ternyata ya, Iya, Iwan kalau Fals nyumbang tuh Mas Iwan tuh Mbak Ros tuh istrinya itu bisa nganter barang sumbangan tuh sampai 2 mobil Wih. ukuran Avanza gitu. Gitu. Jadi dia kan dulu karena dia nyanyi kan banyak sumbangan-sumbangan barang ya. Iya. Nah, dari sponsor segala rupa itu masih sisa gitu kan. Dibawa tuh ke sanggar Sebarkan lah untuk Iya, masyarakat gitu. Mayang Sari, tidak berpunya ya. Mayang Sari ya. Mayang Sari nyumbang, Inul pernah nyumbang, terus kemudian Dewi Persik pernah nyumbang, Nini Karlina, Fitri Karlina nyumbang. Yang paling rutin sampai sekarang, yang paling rutin menyumbang. Kalau di rata-rata mereka kan nyumbangnya insidentil ya. Nggak ada yang rutin. Ya, artinya di luar kesibukan mereka mungkin ya. Makanya kita nggak ada istilahnya donatur tetap, nggak ada. Apalagi kita berprinsip tadi itu kan. Kita nggak harus minta-minta. Gitu. Yayasan Humaniora dengan alasan apapun. Nggak mendatangi untuk meminta. Enggak. Yang ada kita berkarya, Bang. Kayak misalnya kita bikin konser. Ini kan sekarang mau bikin konser saya di 3 kota di Malaysia. Di Malaysia malah ya? Sanggar Humaniora, namanya Humaniora Rumah Musik Indonesia, akan bikin konser di KL, Johor, Penang. Bulan Juli tahun ini. Kita bawa artis Indonesia, NDXAK. Siapa tuh? Dari Imogiri. Oh benar, ini daerah ya? Iya, orang daerah ya? Jadi penyanyi daerah yang biasa membawakan lagu-lagu bergenre lagu campur sari, tetapi musikalisasinya hip hop gitu. Dengan alat musik? Ya grup band. Grup band. Ini sedang proses-proses itu sekarang ini. Kapan tuh Mas Edi ya? Kemungkinan. Kita sudah kontrak sama penyanyinya. Nanti saya tanggal 18, 19, 20 saya ke Jogja lagi ke Imogiri. Mematangkan ya. Mematangkan terus mendesain promosi segala rupa. Ya kayak gitu. Jadi di situ ada sisa hasil usaha kita masukkan ke dari kerja aktor itu ya. Dari kerja aktor, dari kerja karya kreatif segala rupa yaitu termasuk teman-teman yang berkomitmen, seniman-seniman yang berkomitmen membantu Humaniora, waktu, tenaga, pikiran, uang. Penari misalnya ada anggota-anggota yang penari dia nyumbang. Aktor penggagas Yayasan Humaniora. Ya, gitu semua Mas Edi pada nyumbang. Menyampaikan kesan-kesan khususnya di sini. Iya, gitu. Terus kalau soal tadi keaktoran itu ya saya selalu teringat sama guru saya mengajarkan bahwa jangan kamu menyepelekan peran. Jadi nggak ada peran besar, nggak ada peran kecil. Yang ada pemeranan besar sama pemeranan kecil kan beda tuh. Itu siapa tuh? Aku tahu dulu. Itu guru saya harus sebut namanya, Diding Boneng. Oh justru itu guru saya itu. Pak Diding itu ya? Diding Boneng itu guru saya. Ternyata ya? Iya, guru saya. Siapa yang nyangka ya kalau orang-orang kan dia perannya kan peran-peran yang aneh-aneh yang. Saya ceritain. Itu ternyata dia ya. Satu dia, satu lagi Dorman Gorisman. Iya, aku tahu itu dari panggung ya.
Di Kalau, Jakarta, di Ganggang Remaja iya, Jakarta Timur Jakarta ya. Timur itu saya dulu ditempa di situ. Hmm. Sama satu lagi ada Nendra Wede. Nendra Wede Wede juga udah almarhum ya kalau. masih. Oh masih ya? Nendra Wede itu anaknya aktor besar Wede Mukhtar. Oh masih. Masih. Oh, aduh. Masih sampai sekarang. So sorry banget, gua nggak nyangka. Karena iya udah lama nggak kedengeran juga soalnya. Dulu dia banyak di belakang layar soalnya. Iya itu dia. Dia lebih banyak di kreatif, jadi Astrada, sutradara. Kok dulu kan masih sempat nongol tuh, sempat ngelihat orangnya. Jadi aku pikir udah kemana gitu orangnya. Kalau Bang Dorman sama Bang Dining kan memang aktor. Gitu. Nah, saya bersyukurnya Tuhan kasih multi talent istilahnya. Misalnya di film saya bisa menyutradarai, saya bisa menulis skenario, saya bisa mendesain produksi, saya bisa jadi produser, bisa jadi wartawan, jadi aktor, ya kan. Tapi ya itu tadi, saya sudah dinobatkan sama orang-orang yang saya cintai itu menjadi bapak pemulung Indonesia. Tapi mungkin sudah menyiapkan karier penulis skenario. Kenapa? Udah jadi penulis skenario juga, tahu-taunya apa juga udah jadi penulis skenario? Udah. Loh, justru udah ya? Udah. Aku malah baru tahu nih. Iya, banyak karya-karya saya. Hanya kan memang tidak masuk ke industri. Misalnya saya ikut pembuatan film pendek. Nah, salah satu karya film pendek. Ya. Salah satu karya film pendek saya itu yang menulis tentang wayang di saat COVID. Itu justru diproduksi sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu saya nyutradarai di situ. Oh, didanai sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada waktu itu ya. Tahun berapa tuh? Pas COVID aja kemarin tahun 2021 apa? 2021 iya, pada era darurat COVID malah berkarya. COVID itu berkarya saya. Dan surprise-nya film itu diikutkan festival. Festival di mana tuh? Festival di Meksiko. Ditonton oleh 33 negara. Walaupun saya nggak berangkat ke sana. Gitu. Karena emang soal itu ya dana karena juga. Karena lagi kondisinya COVID. Iya dana. Gitu. Dana pemerintah juga. Terus ini sekarang saya juga kan sedang menyiapkan ada 3 film yang mau kita produksi. Maksudnya film pendek juga? Film layar lebar. Oh, malah film layar lebar. Belum ada bocorannya ya? Ya nantilah. Gitu, nanti. Itu skenario Mas Edi? Skenario saya, nyutradarain saya. Oh ini langsung yang film pendek juga sutradaranya Mas Edi? Karena saya selalu hanya mau menyutradarai karya saya sendiri. Jadi skenario saya tulis, saya nyutradarai. Aku malah baru dengar nih yang film pendek ini apa nih temanya? Kalau film pendek yang mana? Yang di Meksiko. Di Meksiko sampai menyebar. Oh ya tadi wayang yang Mas Edi bilang ya. Wayang apa tuh? Soalnya wayang kan banyak genrenya juga. Wayang kulit. Wayang kulit ya. Kulit. Artinya tuh ada pemeran wayang kulitnya dong? Enggak. Jadi kita istilahnya mendokumentasikan. Aku belum nonton soalnya. Kita mendokumentasikan dalam, terus dia mentas sepanjang 10 menit. Gitu. Jadi kita bikin namanya wayang dalam perspektif sinematografi. Ada narasinya? Ada. Narasinya Mas Edi? Enggak, dalang itu sendiri ya? Gitu. Nanti saya kirim lah ininya, paling link. Siapa tuh dalang itu? Dalangnya ada Mas Bayu Aji. Bayu Aji. MPP Bayu Aji, orang Solo. Orang Solo ya. Nanti saya kirim. Ini yang justru malah nggak terpublikasi malah ya. Pernah diberitakan di media? Ada. Oh ada ya. Aku ini berarti ya nggak nyimak ya. Nanti tinggal Bang John. Ya sebetulnya kan saya sekarang ini dimudahkan oleh teknologi ya. Maksudnya apa? Saya nggak tahu siapa dulu yang menyusun, tapi data saya itu ada di Wikipedia, Bang. Iya itu dia kalau di Wikipedia tuh dulu anakku sering bikin ini dari profil-profil itu. Katanya waktu dia masih itu sudah ada dari tahun 2007 apa dibikin sama kapanlagi.com. Bikin kapan lagi Wikipedianya tuh. Iya, Wikipedia 2007 pas saya mendapat penghargaan sebagai pemeran pembantu
terbaik di Festival Forum Film Bandung. Iya, yang peran apa tuh Mas ya? Lewat film Maaf Saya Menghamili Istri Anda menjadi Lampot Simamor. Lampot Simamor. Jadi wong Batak. Wong Batak. Marga Purba, pura-pura Batak. Pura-pura Batak. Coba kembali ke yang peran baru ini. Peran baru. Tadi itu belum ketemu. Apa yang akhirnya yang hal baru yang didapatkan dari peran baru di film horor terbaru ini? Iya. Nggak tahu yang tadi saya bilang bahwa aktor itu kan tidak pada posisi memilih, ya kan? Secara subjektif, istilahnya lahirnya itu ditentukan oleh produser sama sutradara, ya kan? Udah kamu main ini, mau nggak? Nah, ya, mau. Ya, artinya kan mendalami dulu kan. Iya, kira-kira apa kesulitannya nggak ada Nggak tadi ada, dibilangnya. nggak ada, karena Tapi saya mencintai. hal baru yang didapat dari peran baru itu. Ya saya selalu mengaktualisasi diri. Itu yang sering saya kemukakan. Ada 2 profesi yang saya cintai dan andai kata saya boleh memilih lagi gitu, saya ingin menjadi wartawan seumur hidup. Dan Tadinya saya, ya. Enggak, sampai sekarang. Pada saat sekarang ini justru maunya aslinya jadi wartawan. Masih kan kita menerbitkan humaniora.id. Iya, sering disebar itu. Iya, humaniora.id. Jadi kalau boleh ya jadi wartawan seumur hidup, jadi aktor seumur hidup. Karena apa? 2 profesi ini justru mendorong saya untuk terus mengaktualisasi diri, belajar. Nah sama di setiap peran itu, walaupun perannya sama, misalnya jadi dukun, setiap dukun itu berubah, berbeda situasi, kondisi. Di sana ada faktor-faktor antropologis, ada faktor-faktor sosiologis. Misalnya yang tadi saya katakan, dukun Sunda dengan dukun Jawa beda, ya kan? Dukun Madura dengan Aceh beda. Selain secara kultural, latar belakang sosiologis dan geografisnya berbeda, ada faktor-faktor problem kehidupan, ya kan? Dukun yang ngetop kayak dukun-dukun seperti yang kita lihat tuh kan, yang hidupnya enak kan tentu berbeda dengan dukun-dukun yang mungkin di kampung yang nyari duitnya susah gitu kan. Padahal ada dukun-dukun modus, dukun ya kan, gitu, yang disebut paranormal dan sebagainya gitu. Terus soal penghargaan nih Mas, yang festival film Bandung ya, itu yang tadi pernah dimenangkan. Ya. Selain itu? Selain itu, kalaupun ada lagi gitu. Ada Ujang Pantry, tapi masuk nominasi. Nominasi ya nggak apa-apa. Nominasi kalau di itu tuh udah termasuk. Jadi nominasi itu udah penghargaan. Karena dari ribuan aktor kita kepilih 3 orang itu kan hebat udah. Betul. Itu yang di Antv atau di mana ya? Iya di Antv. Ujang Pantry itu dulu di Festival Film Indonesia. Saya masuk nominasi. Terus film saya Mengejar Mas-Mas, saya juga masuk nominasi, ya kan? Itu rata-rata aktor pemeran pembantu terbaik ya? Iya, pemeran pembantu utama terbaik. Kalau di Festival Forum Film Bandung kan pemeran pembantu utama terpuji nama kategorinya ya. Kategorinya. Okay. Terus saya juga pernah masuk dalam nominasi Festival Forum Film Jakarta, Festival Film Jakarta. Oh, yang sekarang udah nggak ada ya? Iya, yang dulu jurinya itu adalah para wartawan gitu. Saya masuk bersaing dengan Lukman Sardi. Jadi apa tuh perannya apa tuh waktu itu? Di film yang sama, Mengejar bukan, Maaf Saya Menghamili Istri Anda. Jadi film itu dapat penghargaan di mana-mana. Nominasinya ya. Selain yang Ujang Pantry tadi. Terus saya sendiri juga pernah mendapat penghargaan di luar film. Jadi saya lupa itu penghargaan dari Kementerian Koperasi sebagai pemuda menginspirasi pembangunan apa segala rupa. Karena saya banyak mengurusi bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat secara ekonomi masyarakat di bawah Pemulung itu ya. Saya dapat penghargaan tuh tahun 2013. Oke.
Kira-kira itu ya yang bisa disampaikan ya. Iya, jadi saya kira saya ini memang kadang-kadang kalau ditanya profesinya apa itu suka susah jawabnya gitu, karena ya saya menulis sebagai wartawan, saya sebagai aktor, saya juga dosen. Mengajar juga di Iya, mana ya? ngajar jadi dosen tamu. Pernah ngajar di Universitas Trilogi yang kampusnya dekat Kalibata. Dulu Stekpi itu namanya. Stekpi. Stekpi ngajar ilmu budaya dasar. Dulu saya juga pernah ngajar di sekolah tinggi. Kok jadi lupa ya? LP3S. LP3I. LP3I. LP3I gitu. Lembaga Pendidikan Manajemen Indonesia. Berarti sebagai pengajar juga ya? Iya, jadi dosen, saya juga jadi guru, pernah jadi guru. Guru di SMA, di SD, terus madrasah. Saya pernah jadi kepala sekolah TK. Kindergarten kalau di jadi Jerman. dari tahun 84 sampai 94 itu saya kepala sekolah TK 10 tahun. Karena saya memang mencintai anak-anak, makanya saya bikin sanggar. Saya mencintai anak-anak. Punya sanggar juga? Ya itu sanggar humaniora kan. Oh, untuk anak-anakku ya, ada juga sanggar. Gitu. Tapi begitu 94 udah selesai gitu. Jadi sanggarnya sekarang ya membaur, ada dewasa. Itu tadi yang diceritakan ya. Iya, kondisinya seperti itu. Oke. Terus saya juga pernah dipercaya sama Lincoln University sebagai fasilitator program studi seni untuk perdamaian dunia. Gitu. Saya lupa itu namanya, lupa nanti ada kok itu kalau cari di Google ada. Ada ya. Lincoln. Iya, sponsor saya Universitas Atmajaya. Padahal Universitas Katolik ya. Gitu tadi gitu makanya Universitas Katolik. Aku kalau ketawa jadi goyang. Itu kita kerjasama di 4 atau 6 negara itu. Indonesia, Kazakhstan, mana gitu, Nepal. Gitu. Jadi saya sebagai fasilitator sama penasehat lah gitu. Pokoknya konsultan gitu kan, konsultan. Gitu. Oke, siap. Konselor apa istilahnya? Oh, konselor malah. Oh iya, konselor. Konselor gitu. Di Lincoln itu ya. Dan itu asli artinya langsung itu dari Lincoln University, profesor tuh yang nyuratin saya untuk tugas. Di Indonesia ini dari sekitar 60 orang yang dicalonkan, itu yang lulus cuma 2. Edi Karsito sama Yosri Jalmanua. Justru kakak saya, senior saya, guru saya kan Mas Yos itu. Oh, sempat juga ini sama Yosri ya, artinya guru tidak langsung lah. Karena kan kita sama-sama belajar dari bengkel teater. Iya. Rendra. Gitu. Oh, pernah di bengkel teater juga Mas Edi? Saya secara belajar langsung tidak. Jadi saya dulu masih almarhum hidup tuh Mas Willy tuh menyebut saya ini murid gagasan saya. Apa pemahamannya dari karena saya senang berdiskusi, bicara-bicara tentang gagasan langsung dengan beliau. Iya, ngobrol sama dia. Berbeda sama kakak-kakak saya yang istilahnya nyantri, tinggal di bengkel bergabung. Teater, ya di Cipayung dulu. Bengkel teater Cipayung. Saya tahun 88 sudah ditawarin sama Mas Willy pakai bahasa Jawa, wes kono gabung karo mas-masmu. Sudah sana gabung sama kakak-kakakmu gitu loh. Nah, di sana itu banyaklah senior-senior yang berteater di situ. Main